Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kadzdzaba telah mendustakan ashabul aikati, penduduk Aika. Disebut Aika karena mereka disebut ashabul Aika karena mereka menyembah pohon aik. Pohon yang besar itu, Pak, pohon yang besar yang dahan-dahannya bertindih-tindih itu. Nanti bisa dicek di itu ya, di Google ya. Beringin ya kalau di sini, Ustaz. Atau apa tuh namanya ya? Di kita sih itu pohon yang tumbuh di padang pasir lah itu. Itu mereka sembah pohon itu. Kadzdzaba telah mendustakan ashabul aikati, penduduk ashabul aika ya, ashabul aika, penduduk Aika. Kenapa tidak dikatakan ashabu Madyan? Nah, ya Madyan itu daerah ya. Aika itu istilahnya kalau sahibul Aika itu penyembah Aika. Para penyembah pohon Aika. Mendustakan al-mursalina, para rasul. Ya, satu rasul didustakan, itu Allah katakan mendustakan semua rasul. Jadi dalam kamus iman tidak boleh seorang mendustakan salah satu rasul daripada rasul-rasul yang Allah utus. Mendustakan satu sama dengan mendustakan semua. Mendustakan semua rasul sama saja dengan mendustakan Allah. Itu yang bikin percuma iman mereka kepada Allah. Apalagi mengatakan Yesus adalah Allah. Wah, ya, itu sungguh sangat zalim, keterlaluan zalimnya. Jadi dari sini saja kita bisa memahami ya, bagaimana Nabi Hud itu diutus di tengah kaumnya yang ya pasti sulit. Berdakwah di tengah masyarakat yang menyembah berhala itu paling sulit. Sudah gampang contohnya kaumnya Nabi Nuh. 950 tahun Nabi Nuh diutus. Oh, sulit sekali. Jadi kita lihat ya, kalau kaumnya Nabi Nuh itu asalnya pengkultusan terhadap orang yang soleh. Asalnya. Ya. Tapi ini bagaimana pohon disembah coba. Lihat. Nah, karena manusia terhantui oleh rasa takut. Oh ini banyak jinnya apa segala. Ya pasti ada aja. Itu cara jin itu untuk menggoda manusia agar tidak menyembah Allah. Jadi kepada Allah jin setan itu ya sungguh memusuhi. Padahal Allah menciptakan mereka memusuhi Allah. Ya. Satu hal yang sangat lucu sekali. Hal yang sangat tidak pantas. Baik, bagaimana itu gambaran mendustakannya mereka kepada para rasul? Digambarkan oleh Allah. Idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka Syu'aib, ala tattaqun, apakah kalian tidak ingin bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Jadi sebenarnya siapa itu ashabul aika itu? Sehingga mereka diajak untuk bertakwa kepada Allah. Ya, pastilah mereka adalah orang-orang yang
asalnya memahami ajaran Allah. Kayak kita sekarang ya dengan orang-orang Nasrani. Mereka itu kitabnya menyertakan nama Allah, tulisan A-L-L-A-H dengan tulisan besar semua itu, dengan huruf besar semua. Meskipun itu ya Bible dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara, Jawa, Sunda, dan seterusnya. Itu hasil terjemahan dari kitab berbahasa Yunani yang tidak ada menyertakan nama Allah di situ. Ya, adanya Theos. Theos itu dewa sebenarnya. Maknanya tuh. Tapi kalau diterjemah dewa di Indonesia itu tidak laku. Atau diterjemah Tuhan saja tidak laku. Jadi sebenarnya itu menerjemahkan Theos dengan Allah itu untuk menipu orang-orang Islam Indonesia. Itu tuh. Ya, maka karena ini dikasih namanya Allah, Yesus Tuhan Allah. Ya. Maka orang-orang Islam mencecar orang-orang Kristen. Ya, terjadilah itu dialog. Ya, di satu sisi diterjemahkannya Theos dengan Allah itu sebuah penipuan. Di sisi lain, di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan berdiskusi dengan orang-orang Kristen untuk mencari titik temu. Yang titik temunya itu adalah penyembahan terhadap Allah. Tuh, maka kita ingatkan kepada mereka, Allah itu bukan manusia. Allah itu nama Tuhan. Bukan Allah itu sebuah jabatan. Lihat ya. Akhirnya diingatkan juga mereka jangan menyembah Yesus. Ya. Sembahlah Allah. Model-model begitu tuh. Ashabul Aikah tuh. Orang-orang yang asalnya nenek moyang mereka karena ini dari Madian ya. Dari Madian. Nah, faham siapa Tuhan sebenarnya saja tuh. Maka Nabi Syuaib katakan, ala tattaqun. Apakah kalian tidak ingin, tidak bisa bertakwa kepada Allah? Apakah kalian tidak takut kepada Allah? Menyembah pohon itu apaan itu? Jadi masih mending kaumnya Nabi Nuh kan? Mengkultuskan. Jadi istilahnya menyembah berhala, wad ya'uq suwa, apa itu? Yaghus ya'uq suwa. Wad Yaghus Ya'uq Suwa. Ya. Jadi orang-orang yang dulunya terkenal sebagai hamba Allah yang saleh. Wad Ya'uq Yaghus Suwa Nasr. La tadrunna alihatukum. Wa la tadrunna wadda wa la su'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Jadi meskipun batu yang disembah, tapi itu yang disembah, ya mereka katakan kita tidak menyembah patungnya ini ya, tapi kita menghormati Wad dan seterusnya itu orang-orang soleh. Untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah. Asalnya tuh. Tapi lama-lama yang menyembah. Yang disembah ya itu. Karena penyembahan itu ya lahir batin. Penyembahan itu lahir batin. Yang disembah patung ya berarti patung yang disembah. Gitu ya. Ya. Baik. Ada apa? Punya hak apa Nabi Hud itu mendakwahi mereka? Ya, bukan hak, kewajiban. Maka Nabi Hud, Nabi Syuaib mengatakan inni lakum rasulun amin. Maaf ya, bukan Nabi Hud ya, Nabi Syuaib.
Inni sesungguhnya aku lakum hanya kepada kalian Rasulun amin sebagai utusan yang dapat dipercaya. Jadi maknanya lakum. Jadi kenapa lakum didahulukan daripada Rasulun amin? Asalnya ini Rasulun aminun lakum. Sesungguhnya aku adalah utusan yang dapat dipercaya untuk kalian. Nah, kata lakum didahulukan untuk menyatakan hanya, ya, untuk pembatasan. Sesungguhnya aku hanya kepada kalian diutus sebagai utusan yang dapat dipercaya. Artinya khusus untuk kalian. Aku diutus oleh Allah khusus untuk kalian. Nah, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, setiap nabi diutus untuk kaumnya. Wa bu'itsu lil alamin ajma. Sedangkan aku diutus untuk seluruh alam. Ya, bedanya tuh. Lalu Nabi Syuaib mengatakan fattaqullah. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku. Kenapa? Sama semua nabi kan begitu kan? Semua nabi. Ya, jadi takwa kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Bagaimana bisa taat kepada Allah tanpa melalui Rasulnya? Gak bisa. Ya, karena cara ibadahnya itu diturunkan kepada Nabi Allah. Kepada Nabi Allah, kepada Rasulnya. Dan ini merupakan kaidah besar. Bahwa ibadah itu baru diterima dengan dua syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ikhlas tujuannya karena Allah, yang disembah Allah tujuannya karena Allah. Ikhlas itu. Melakukan apa saja tujuannya Allah. Untuk menggapai wajah Allah tuh ikhlas. Ya. Dan itu yang disebut takwa itu. Kalau apa saja karena Allah itu ikhlas. Ikhlas itu ya takwa. Tapi apakah bisa seorang itu ikhlas dan takwa tanpa taat kepada Rasul? Nggak bisa. Tuh, maka Nabi Syuaib mengatakan wa ati'un, dan taatilah aku. Ya. Kalau dalam misalnya orang mau umroh, mau haji, mau umroh, kan banyak orang melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas untuk orang yang berakal. Ya, makom Ibrahim dicium-cium, diusap-usap, terus diborehkan sini. Ya. Ada yang usap-usap dolarnya di dinding Ka'bah. Syah, sangat tidak pantas. Ya, itu orang apaan itu? Ya. Tuh, maka penting tuh dua syarat tuh, ikhlas dan ittiba atau mutaba'ah. Apa saja tujuannya harus karena Allah, demi takwa kepada Allah. Nah, mutaba'ah atau ittiba itu mengikuti Rasul. Maka Allah mengatakan, ana aghnas syuraka'i 'anis syirki. Aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang mengamalkan satu amalan di mana dalam amalan itu dia menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Ditinggalkan oleh Allah, tidak diterima, tidak ditengok. Itu menunjukkan bahwa ibadah memang harus ikhlas. Ya. Takwa kepada Allah harus ikhlas. Terus Rasul mengatakan misalnya untuk sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untuk haji, untuk umrah, Rasul katakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Ya, jadi kalau orang ingat ambillah dariku manasik kalian, itu sudah cukup clear ya. Jangan lagi mengatakan zaman Rasul nggak ada HP, jadi nggak ada selfie. Nggak bakal Rasulullah selfie saat ibadah. Ya, nggak ada. Gak bakal. Karena itu tidak pantas. Ya.
Baik, itu kaidah besar ya untuk diterimanya ibadah. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ya, ayat 180-nya ya. Wa ma as'alukum, dan tidaklah aku meminta kalian alaihi atas dakwah ini min ajrin sedikit pun bayaran. Ya, minta bayaran. Sedikit pun tidak. In ajriya, tidak lain dan tidak bukan, pahalaku, kata Nabi Syuaib ya, illa ala rabbil alamin, kecuali atas Tuhan pemilik seluruh alam. Jelas ya. Jadi ya, ini sekaligus ya. Ini sekaligus Nabi Syuaib memberikan contoh bahwa dia dalam urusan ini tidak mengharapkan materi. Contoh ikhlas itu. Allah yang akan kasih materi. Allah yang akan kasih bayaran. Akan kasih imbalan. Jadi jangan dikira dari dakwah ini mencari kekayaan atau keuntungan, tidak. Dan itulah etiket seorang dai. Menyampaikan risalahnya bukan untuk memperoleh materi. Tapi menyampaikan risalahnya karena kasih sayang dia kepada masyarakat, kepada manusia, agar tidak salah alamat dalam menyembah Tuhannya. Oh, sudah disembah-sembah, salah alamat, batu disembah, manusia disembah. Sebagaimana coba? Sudah bersusah payah, tapi salah alamat, itu sama saja ya. Dengan orang kirim uang 1 miliar untuk pembangunan pesantren. Tapi dikirimnya, pesantrennya di mana? Pesantrennya di Jawa Barat misalnya, atau di Jawa Timur. Dikirimnya ke Ethiopia. Itu orang yang bangun semana. Salah alamat. Ya, jangan cari pahala dari Allah kalau menyembahnya bukan kepada Allah. Ya, sok cari pahala kepada berhala. Nah, itu ya etiketnya tuh, sopan santunnya, tata kramanya orang berdakwah. Jadi mestinya ini cukup jelas, cukup jelas. Orang dipanggil ceramah maunya dibayar, itu nggak boleh. Ada manajemen segala, harus DP 100 juta. Mahal kali. Ngomong cuma 1 jam, 2 jam. Ya, minta dibayar 200 juta. Oh, ini 10 juta, ini 30 juta. Aduh, malu sekali. Baca beritanya tuh malu. Ya, baca beritanya malu. Ya. Dan mestinya tidak boleh itu diberitakan. Itu. Tidak boleh diberitakan. Ya. Baik. Apa saja itu yang diperintahkan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya? Ya, kaumnya ini orang-orang yang ya sejahtera. Ya, mereka para pedagang, para petani yang secara ekonomi sejahtera, mapan. Ya. Tuh, Nabi Syuaib katakan, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin." Aufu, penuhilah oleh kalian al-kaila, takaran. Wala takunu minal mukhsirin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang bikin rugi, merugikan orang lain.
Takaran 1 liter kelihatannya, tapi didekok di bawahnya. Jadilah kurang dari 1 liter. Kurang 1 gelas. Ya. Ada-ada aja. Sampai sekarang orang jualan tuh apa maunya. Merugikan orang lain setiap hari. Bagaimana Allah tidak murka. Ya. Wazinu bil qisqasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ya, timbangan yang ajeg, timbangan yang tidak merugikan. Karena berdakwahnya di tengah-tengah masyarakat yang berniaga. Wala tabkhasun nasa, dan janganlah kalian merugikan orang lain. Mengurangi orang lain asya'ahum, segala sesuatunya mereka. Ya, hak-hak mereka. Wala ta'thaw, ta'thaw itu dari kata athayasu ya, itu merusak dengan kerusakan yang parah. Ta'thaw. Terkadang diterjemah sebagai berkeliaran. Ya. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian berkeliaran untuk merusak. Kata ta'thaw itu. Fil ardi, di muka bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang bikin kerusakan. Ya, saya sudah katakan ya bahwa kapan Al-Quran berbicara jangan bikin kerusakan di muka bumi, itu artinya jangan berbuat maksiat. Karena perbuatan maksiat itu efeknya akan merusak bumi. Kaumnya Nabi Nuh, dikasih banjir karena maksiat kan, rusaklah bumi. Ya, ini dibikin gempa, ini dibikin dibikin laut mati, hilang desa itu. Jadi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, itu jangan kalian berkeliaran di muka bumi untuk bikin kerusakan, untuk bikin maksiat. Ya, semua kerusakan di muka bumi ini akibat maksiat manusia. Perbuatan yang ya, tidak layak untuk seorang hamba. Nah, itu tuh ya. Jadi cukup clear, cukup jelas ya. Wattaqul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kalian kepada yang telah menciptakan kalian. Kalian tuh dulu tidak ada, kemudian ada. Siapa yang cipta? Ibu kamu, bapak kamu? Ya bukan. Nah, Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan kalian, wal jibillatal awwalin, dan generasi-generasi sebelum kalian yang awal-awal. Siapa yang cipta? Ya Allah yang cipta. Siapa yang kasih rezeki? Ya Allah juga yang kasih rezeki. Ya, tapi ini mereka orang-orang kaya nih, sombong. Didakwahi mereka malah melecehkan seorang dai. Nabi Syu'aib, saudaranya sendiri itu, saudara mereka sendiri. Dilecehkan. Qalu, mereka mengatakan innama, bukan innama itu artinya sesungguhnya apa yang? Ya Bu Nova ya. Innama itu artinya hanyalah. Innama tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah. Anta engkau hai Syu'aib minal musahharin, termasuk orang yang telah disihir, terkena sihir parah. Kalau mashur disihir, kalau musahhar disihir dengan pengaruh sihir yang parah. Innama anta minal musahharin, kamu itu parah, terkena sihir terlalu parah. Itu sebenarnya bukan sekedar pelecehan ya kepada Nabi Syu'aib. Tapi itu sekaligus membangun opini masyarakat bahwa
Syu'aib ini orang yang gila. Sejak dulu begitu ya. Wa ma anta illa basyarum mithluna. Kamu mengklaim diri sebagai utusan Allah. Apaan? Kamu manusia juga seperti kita. Wa ma anta, dan tidaklah engkau wahai Syu'aib illa basyarun, kecuali manusia. Mithluna, yang seperti kita juga. Wa inna dhunnuka, asalnya wa inna nadhunnuka, dan sesungguhnya kami meyakini kamu. Karena dhon itu bisa artinya yakin. Meskipun bisa artinya mengira. Dan sesungguhnya kami mengira kamu, saya kira kamu ya, la minal kadhibin. Berarti kan bukan mengira kan? Berarti artinya yakin. Dan sesungguhnya kami meyakini kamu. La minal kadhibin, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, bukan mendustakan. Kalau mendustakan mukadzibin, zalnya ada tasydidnya, itu mendustakan. Ya, berdusta dengan mendustakan beda makna. Kalau berdusta ya tukang bohong. Kalau mendustakan orang yang tidak percaya dan mengatakan itu dusta. Allah dusta, kamu dusta, Islam dusta. Itu mendustakan. Tuh, maka orang kafir itu tingkat-tingkat. Ada yang hanya kafir saja, tidak percaya saja. Ya. Ada di atas itu, tidak percaya dan mendustakan. Dusta, Muhammad dusta. Di atasnya lagi, yang lebih parah lagi, kafir, mendustakan, dan mencemooh. Ya, melecehkan. Tuh di atas itu tuh. Nah, itu yang paling parah. Ya. Gitu ya. Nah, mereka ini mengatakan, ya, kamu itu ya termasuk tukang bohong saja. Fa'asqit 'alaina kisafan minas sama'i. Baik, kalau kamu memang mengklaim diri sebagai rasul, coba turunkan kepada kita kisafan, potongan-potongan atau lempengan-lempengan minas sama'i, dari langit, in kunta minas shadiqin. Coba suruh apa, besi suruh turun untuk menggebuk kita, untuk menyiksa kita. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang yang jujur. Mereka mengira dengan cara seperti itu bisa membatalkan klaim atau pengakuan Nabi Syu'aib sebagai Rasul, yang pengakuan itu benar. Mereka kira dengan ancaman seperti itu, ultimatum seperti itu bisa membatalkan kebenaran kerasulan Syu'aib. Seolah-olah mereka mengatakan itu tidak akan terjadi, dan kalau tidak terjadi, itu sangat nyata engkau bukan utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan untuk menjatuhkan siksa saja tidak bisa? Ya, masa doa dia tidak dikabul? Menunjukkan bahwa dia bukan rasul. Ya, jadi itu menantang, ya, menantang. Itu tidak terjadi kecuali dari orang yang bengal, ya, orang yang, kalau kata orang Indramayu, angas. Susah untuk percaya, susah untuk, hatinya sudah terlalu keras. Jadi menantang Allah dengan siksa itu satu kebodohan. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabatnya sakit,
Oh, kurus sekali. Tinggal tulang dan kulit saja. Seperti burung yang baru menetas. Kecil sekali. Rasulullah SAW tanya, kamu kenapa bisa begitu? Dia katanya, ya Rasulullah inilah. Ya Allah kasih saya sakit seperti ini. Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah agar disembuhkan? Saya sudah doa sih. Rasul tanya, kamu doanya bagaimana? Saya doa, ya Allah kalau saya berbuat dosa, berbuat salah, jangan kau siksa saya di neraka. Bersihkan saja di dunia ini. Rasul katakan, aduh kamu tidak akan kuat. Tidak akan kuat menerima sanksi atas perbuatan dosa kamu di dunia. Enggak bakal kuat. Karena itu adalah menantang. Itu menantang. Jangan. Kenapa tidak ya Allah ampuni saja? Gampang bagi Allah mengampuni dosa-dosa itu. Simple, gampang sekali bagi Allah. Nah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kenapa kamu tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia berdoa itu sembuh. Ya, jangan menantang, ini menantang. Jadi kalau kisafan itu memang lempengan-lempengan ya, lempengan besi apa, itu mereka punya bayangan itu. Ya, tantangannya tuh. Ya. Baik. Apakah Nabi Syuaib diam? Tidak. Nabi Syuaib menjawab. Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun. Oh, jawabannya itu. Syuaib mengatakan, Tuhanku lebih mengetahui, sangat tahu sekali apa yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan itu satu hal yang mungkar. Kalian menyembah berhala, menyembah pohon, itu mungkar. Kalian bermuamalah, merugikan orang lain, itu mungkar. Itu yang pantas mengurangi sukatan, timbangan, takaran orang yang tidak mulia. Kalian sudah dimuliakan oleh Allah. Kalian dibikin kaya, dibikin sejahtera, masih pengen nipu, merugikan orang lain, itu nggak benar. Ya, dalam surah Hud itu mengatakan, kamu ngatur-ngatur cara kita berekonomi, Syuaib, jangan kamu atur-atur. Ini harta hak kita. Jualan yang jualan kita, kamu jangan ikut-ikut. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Ya, ibu bisa cek itu dalam surah Hud. Ya Allah. Allah tahu sekali. Kalau kalian itu selalu berbuat maksiat ke sana kemari, tahu. Kalian menantang Allah juga tahu. Rabbi a'lamu bima ta'malun. Allah Tuhanku tahu sekali apa yang kalian kerjakan. Ya, fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Apa kamu itu bohong saja. Ya. Ngomong aja digedein, bohong. Fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullati. Lalu disiksalah mereka. Fa'akhadhahum, lalu menyiksa mereka 'adzabu yaumidz dzullah, siksa hari dzullah. Apa itu? Zullah yang dimaksud di sini adalah awan yang karena panas sekali mereka berteduh di bawah awan itu. Jadi satu kota semuanya berteduh karena panas luar biasa. Ya, Allah kirimkan awan. Zullah itu artinya bayang-bayang atau payung. Tempat untuk menaung. Zullah.
Fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah. Lalu menyiksa mereka siksa hari dzullah. Hari di mana mereka berteduh pada awan yang sedemikian tebalnya. Awan yang menaungi mereka. Rupanya awan itu adalah hasil dari tantangan mereka. Apa yang turun dari awan? Yang turun dari awan itu bukan air, tetapi api yang membakar mereka. Kayak apa itu? Kayak apa itu? Dahsyat sekali itu siksa itu. Jangan pernah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, innahu kana adzab yaumin azim. Sesungguhnya itu adalah siksa hari yang besar. Bagaimana ya? Mereka kira itu akan hujan, akan turun hujan. Rupanya api yang turun. Bisa lari itu? Gak bisa. Kayak orang lari dari hujan kena kemana saja. Manusia kecil sekali. Awan itu gede. Wah, hujan kita banjir, bagaimana kalau banjirnya itu banjir api? Lalu Allah katakan, inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Sayangnya mereka kebanyakan tidak beriman. Artinya ada yang beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu lahuwa. Sungguh dia benar-benar al-aziz, maha perkasa. Tidak ada yang bisa melawannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sebaliknya, dia adalah ar-rahim, yang maha penyayang. Ya, yang ini disiksa, yang ini disayang oleh Allah. Tinggal kita pilih, mau disiksa, silakan. Ya, faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, monggo. Siapa? Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir, silakan. Dikasih hak yang sama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nabi Syuaib maksa enggak, ya. Tapi Nabi Syuaib kasih pencerahan. Ditentang Nabi Syuaib, ya, melakukan klarifikasi. Semua tugas-tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah sudah disampaikan. Ya, maka diselamatkan oleh Allah. Itu ya. Diselamatkan oleh Allah. Disayang oleh Allah. Orang-orang yang kafir disiksa, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya. Secara singkatnya. Baik, jadi apa nih yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Syuaib ini. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa tujuan diutusnya para rasul secara umum
yang terdapat, yang kita bisa ambil ya dari kisah-kisah itu sama saja. Tujuannya sama. Tujuannya tuh sama. Rasul ini diutus, Rasul ini diutus, Rasul. Tujuannya sama. Ya, kita sudah lewati 7 kisah itu di surah Asy-Syu'ara. Jalan ceritanya hampir saja sama, hampir sama semua. Jalan cerita dakwah dan perjuangan para rasul hampir saja sama. Dari 7 cerita itu, dari 7 kisah yang bersejarah itu. Ya, tapi semuanya itu antara lainnya dikisahkan di dalam Al-Quran itu untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghilangkan kesedihan, ya, untuk mencabut rasa sedih dari hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sedemikian rupa ya orang-orang menghalangi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ini kisah-kisah ini juga menjadi bahan inspirasi sebagai cerminan bagi dai-dai setelahnya, dai-dai yang ikhlas, yang dakwahnya karena Allah, ya, supaya apa? Supaya tidak putus asa, tidak lemah, tidak kendor untuk berdakwah. Aduh kendor, jangan kendor. Rasul katakan orang beriman itu seperti pohon korma yang daun-daunnya tidak berguguran. Ya, daun-daun itu dakwah. Jadi orang Islam dakwah itu harus terus, jangan pernah gugur. Ya, harus terus, harus kuat, harus jangan pernah tunduk begitu. Jadi orang yang lemah, jangan. Bismillah. Ya. Itu kan hampir sama saja kisahnya ya. Nah, dengan kisah-kisah yang terulang-ulang hampir sama dari tokoh-tokoh yang berbeda, itu akan menguatkan keyakinan, karakter-karakter itu akan terinstal di dalam hati orang yang membacanya, orang yang memahaminya. Oh begitu ya. Oh para nabi semuanya mengatakan la as'alukum alaihi min ajr. Ya aku tidak minta bayaran sedikit pun dari dakwah ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Oh begitu ya. Pak, untuk bayaran itu akan dipenuhi oleh Allah. Ya, jangan pernah khawatir. Begitu etikanya orang berdakwah. Ya, sekaligus ya kita memahami bahwa Allah itu sangat marah sekali. Allah itu menyiksa orang-orang yang mendustakannya, mendustakan Rasulnya, mendustakan agamanya. Masyarakat terdahulu disiksa sedemikian rupa itu. Kayak apa itu siksa? Dihujani api itu. Itu yang disebut adzabu yaumidz dzullah. Itu ya. Dan mesti difahami ya, kenapa Allah turunkan siksa itu. Ya, itu sebagai balasan yang setimpal atas kekafiran mereka. Ya, bukan karena Allah menzalimi mereka, enggak ada. Ya. Bukan Allah itu apa namanya berat sebelah atau enggak. Bukan karena Allah zalim ya. Tapi itu untuk menancapkan tanda-tanda kebenaran. Untuk memperkuat ajaran tentang keadilan yang harus dilakukan secara terus terang kepada makhluknya. Allah
terus terang Allah katakan seperti itu. Ya, itu sebagai pelajaran. Ya, yang jelas semuanya semua rasul dakwanya sama, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah yang benar. Ya, untuk menghormati kebaikan, menghormati segala kemuliaan dan memerangi segala hal yang kotor, perilaku yang tidak baik, menipu, merugikan orang lain. Ya. Ya, dan tampak sekali setiap nabi itu melakukan satu aksi untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang sedang sakit. Ya. Untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Penyimpangan seksual, penyimpangan itu tampak sekali ya, tampak sekali. Bagaimana para nabi itu ditugaskan oleh Allah dengan tugas yang berat, yang tidak ringan itu. Misalnya Nabi Hud ya, Nabi Hud itu ya diutus di tengah-tengah masyarakat yang hobi membangun rumah. Rumah nggak ditempati tapi dibikin, wah, hotel-hotel istilahnya sekarang dibikin tapi nggak ditempati. Kayak model orang sekarang ya, oh bikin villa nggak ditempati. Enggak sih, ditempati oleh pembantu ya, pembantu yang sambil beranak cucu ya, bertempat di villa digaji, enak amat. Tapi banyak ya yang tidak ditempati. Itu yang disebut abath tuh. Jadi Nabi Hud katakan, kenapa kalian itu bikin bangunan tapi tidak ditempati? Ya, percuma. Macam apa ya? Mubazir. Rupanya ada di balik itu ya. Kaumnya Nabi Hud itu dengan bikin bangunan yang sedemikian hebatnya itu berharap untuk hidup selama-lamanya. Nah, dan ya mereka masyarakat yang ini, masyarakat yang kuat, kalau sekali pukul bisa bikin mati orang dan seterusnya. Ya, Nabi Soleh juga sama ya, mengingkari kaumnya bikin rumah-rumah di gunung-gunung. Ya, hampir sama aja itu. Ya, hampir sama saja. Tuh. Maunya apa namanya, tidak mau hidup dalam keadaan prihatin, pengennya terus ya dengan perbuatan semaunya, yang halal yang haram semua diterjang. Kaumnya Nabi Lut, oh penyimpangan seksual itu, ya nggak bisa dibayangkan ya. Jadi istrinya tidak berguna, suaminya tidak berguna. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Tuh, berat. Ya. Kalau Nabi Syuaib itu ya di tengah masyarakat yang ahli jualan, ahli berniaga. Meskipun ada ya tidak sedikit juga yang petani. Nabi Syuaib itu. Tapi sih ya para peniaga ini doyan nipu, bahkan mencuri harta orang lain. Dengan apa itu? Dengan mencurangi takaran timbangan. Diutus di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dan Nabi Syuaib sudah lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan kata-kata yang lembut. Kalian itu sudah dimuliakan oleh Allah. Sudah dikasih kekayaan. Itu yang berbuat curang hanya pantas kalau dia bukan orang mulia. Karena orang mulia nggak pantas melakukan hal yang tidak mulia. Ya bahasa-bahasanya kalau kita lihat ya di ayat-ayat, bagaimana Nabi Syuaib itu membujuk mereka untuk berhenti dari berbuat kecurangan.
Terus semua Rasul selalu mengajak takwa kepada Allah, ikuti Rasulullah. Itu semua Rasul. Ya. Untuk ikhlas dalam beribadah, untuk ittiba dalam ibadah. Semua sama saja. Ya, pelajarannya tuh. Terus semua Rasul dituduh oleh masyarakatnya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dan semuanya tidak diam, semuanya melakukan klarifikasi. Ya. Baik ya. Saya kira ini untuk sementara sudah lewat 10 menit. Insya Allah besok kita di ayat 192 sampai 212 itu tentang fungsi Al-Quran yang diturunkan dari Allah. Insya Allah. Sampai 112.